Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di channel YouTube saya untuk rekan-rekan sekalian, terutama kepada dosen pengampu kita, Ibu Dr. Anggayani Haryani Putri, selaku PSHMH, selaku dosen mata kuliah Hukum Acara Pidana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan rancangan undang-undang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru yang disahkan ya teman-teman sekalian. Selanjutnya, di sini ada pokok pembahasan, itu di dalam pasal yang saya ambil itu kan pada pasal 25 6 KUHP yang terbaru ya teman-teman sekalian, mengenai demonstrasi atau isi dari demonstrasi tersebut itu seperti apa. Nah, sebelum kepada intinya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian demonstrasi dulu. Setelah kita contoh demonstrasi, selanjutnya baru permasalahan yang timbul akibat munculnya pasal 256 RUU KUHP yang terbaru yang disahkan ya, mengenai isi dalam pasal tersebut yang mengatur demonstrasi yang bersifat multitafsir. Dan yang terakhir mengenai saran pada pasal 256 KUHP, yaitu yang pertama, sebelum kita membahas tentang RUU KUHP yang menunjukkan bersama permasalahan tadi, apa itu demonstrasi? Demonstrasi ialah unjuk rasa yang merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh undang-undang, jadi dijamin oleh undang-undang. Serta dalam undang-undang demonstrasi juga ini kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan aspirasi berupa tulisan, lisan, bahkan secara demonstratif di muka umum. Selanjutnya juga demonstrasi dapat dilakukan di tempat terbuka untuk umum, tetapi ada beberapa tempat yang dilarang untuk melakukan demonstrasi dalam menyampaikan aspirasinya. Itu ada yang dilarang pada tempat tersebut, diantaranya lingkungan kepresidenan. Itu boleh sebenarnya lingkungan kepresidenan, tapi ada syarat-syarat yang sangat ketat untuk melakukan demonstrasi itu. Yang kedua, tempat ibadah, tentu tempat ibadah kan dilarang lah melakukan demonstrasi. Misalnya di tempat ibadah melakukan demonstrasi itu kan mengganggu orang yang melakukan ibadah kepada Tuhan biasanya ya, kepada Sang Pencipta lah, itu dilarang. Instalasi pemerintah atau instalasi militer itu dilarang juga. Rumah sakit, pelabuhan laut maupun darat, stasiun kereta api, maksudnya itu stasiun kereta api itu tetap sama aja kayak pelabuhan laut dan darat, dimana itu kan kalau melakukan demonstrasi atau melakukan aksi itu mengganggu kepentingan masyarakat yang mau melakukan, misalnya orang mau kerja gitu, terus ada orang demonstrasi stasiun kereta api, itu kan mengganggu sekali, nggak boleh, jadinya kan dilarang tempat-tempat tersebut, termasuk lingkungan daerah tadi. Bahkan demonstrasi juga dilarang pada beberapa hari besar, yaitu hari nasional. Oleh sebab itu, bentuk dari penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa merupakan suatu hak legal warga negara yang dijamin negara dan undang-undang tadi. Demonstrasi juga merupakan perwujudan demonstrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Penjelasan demonstrasi juga tertuang ya rekan sekalian, dapat dilihat dalam poin-poinnya, yaitu landasan hukum mengenai demonstrasi pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 26 ayat 3, 26E ayat 3 ya, dan ada juga tertuang dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan di mana yang satu pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 itu yang menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan serta sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu juga yang terdapat pada pasal 28E ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan yang berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Jadi setiap orang itu boleh memberikan aspirasinya di depan umum gitu loh.
Dan selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia juga berbunyi setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah itu, setelah kita membahas tadi mengenai landasan demokrasi tersebut, landasan hukumnya, dan pengertiannya demonstrasi dan tempat-tempat yang dilarang, di sini saya juga akan memberikan sedikit contoh lagi balik ke slide sebelumnya, yaitu contoh demonstrasi yang dimana sekarang ya saya ambil contoh tentang demonstrasi yang dilakukan oleh buruh pada yaitu dia dibilang hari buruh, yaitu demonstrasi internasional hari buruh pada tanggal 1 Mei ya rekan-rekan sekalian, yang dimana elemen buruh tersebut dalam melakukan demonstrasi maupun nasional atau daerah, maksudnya nasional dan daerah itu, di nasional itu dalam melakukan demonstrasi itu di lingkungan DPR, MPR maupun DPD, kalau misalkan bukan dengan daerah-daerah setempat, yang dimana biasanya isi dari demonstrasi unjuk rasa buruh tersebut itu isinya mengenai tuntutan tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan Omnibus Law, bahkan juga mengenai penaikan UKM daerah maupun nasional gitu, mengenai gaji para pegawai buruh tersebut ya. Nah, selanjutnya juga maka setelah saya menjalankan prolog tadi, saya menjelaskan tentang pengertian demonstrasi, contoh demonstrasi awal-awal kayak pembukaan tadi yang saya jelaskan. Teman-teman sekalian, barulah saya di sini akan menjelaskan inti dari pembahasan saya, yaitu mengenai polemik rancangan undang-undang KUHP final yang sudah disahkan oleh DPR ya teman-teman. Salah satunya terkait pada pasal 256 KUHP yang berbunyi setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada orang yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum maupun tempat umum yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum, menimbulkan keonaran atau hura-hura dalam masyarakat, pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak itu kategori 2. Nah, kategori 2 ini dulu sebelum direvisi itu sekitar 7.500.000, sekarang udah direvisi ya rekan-rekan sekalian, itu sekitar 10 juta rupiah kalau dinominalkan kalau biaya teman-teman. Nah, setelah rekan-rekan sekalian mendengar isi bunyi pasal tadi ya 256 KUHP yang saya bacakan tadi, ada beberapa kata yang mendiskriminasi para demonstrasi rekan-rekan sekalian. Kenapa demikian? Karena menurut saya dalam ketentuan yang saya bandingkan dengan aturan yang tertuang dalam pasal nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, isi dari pasal 25 KUHP itu mencederai atau berlawanan, bersimpangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Sebabnya mengapa? Karena dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 itu tidak mengatur tentang sanksi pidana bagi aksi unjuk rasa atau demonstrasi, tapi hanya memuat tentang ancaman pembubaran jika demonstrasi itu tidak melakukan pemberitahuan terlebih dahulu pada pihak-pihak kepolisian, misalkan itu dia dapat dibubarkan gitu rekan-rekan sekalian. Jadi tidak ada tidak ada pidananya. Bukan hanya itu, menurut saya ada kata-kata yang rancu gitu teman-teman, itu yang dimana kata-kata terganggunya kepentingan untuk umum pada pasal tadi ya, pasal 25 KUHP yang final tersebut. Jika dipersoalkan dikarenakan perkataan tersebut bisa dimultitafsirkan atau
disalahartikan. Maksudnya, jika unjuk rasa dikatakan sebagai terganggu kepentingan umum, kegiatan unjuk rasa tersebut biasanya kan dilakukan di daerah terbuka untuk umum ya rekan-rekan sekalian. Jadi khawatirkan terjadinya kemacetan, kayak misalkan demonstrasi itu di jalan, itu kan bisa terjadi kemacetan. Kalau seperti itu, maka demonstrasi tersebut bisa dipidana kan. Jadi orang yang tidak tahu hukum atau tidak paham dengan hukum itu bisa salah mentafsirkan isi pasal tersebut. Tapi kalau yang paham mungkin beda lagi ceritanya gitu loh. Oleh sebab itu di dalam pasal tersebut seharusnya lebih memperjelas lagi, memperhatikan lagi mengenai maksud dan isi pasal tersebut. Dikarenakan jika penjelasan tersebut rancu atau tidak jelas, sangat dikhawatirkan ya teman-teman sudah. Itu para demonstrasi atau aksi demonstrasi di Indonesia itu jadi takut untuk memberikan aspirasinya kepada lembaga-lembaga negara kita ya teman-teman sekalian. Kalau misalkan para demonstrasi itu takut untuk memberikan aspirasinya kepada lembaga negara, kan lembaga negara juga tidak selalu benar. Makanya kenapa ada demonstrasi, ada itu agar lembaga negara bisa membetulkan kesalahannya dan tidak berlaku sewenang-wenang gitu loh teman-teman. Jika pada akhirnya masyarakat takut untuk melakukan demonstrasi, maka negara ini tidak dapat dikatakan sebagai negara demokrasi. Mengapa demikian? Karena kalau misalkan masyarakat takut, pada akhirnya lembaga negara itu bisa bertindak sewenang-wenang. Kalau misalkan terjadi itu bertindak sewenang-wenang, maka negara tersebut dapat dikatakan negara absolut atau negara mutlak yang menyatakan bahwasanya ucapan dari lembaga negara atau kekuasaan pemerintah itu hal mutlak gitu, harus diikuti. Nah nyatanya kan negara Indonesia tidak mengatur sistem tersebut. Yaitu negara Indonesia mengatur sistem demokrasi, mendengarkan aspirasi masyarakat kan dari rakyat untuk rakyat gitu loh. Nah menurut saya, saran dari saya dalam isi pasal 256 KUHP yang final tersebut harus lebih diperjelas lagi sih kata-katanya mengenai kata-kata tersebut saja sih, agar tidak rancu. Kalau misalkan dilakukan penyuluhan tentang pasal-pasal tersebut, itu baru satu pasal teman-teman, banyak pasal-pasal yang rancu pembahasannya gitu loh. Maksudnya rancu itu bukan isi pasal, emang ada beberapa pasal yang salah, maksudnya di sini ada kebanyakan itu rancu gitu pasalnya, kayak bisa salah memultitafsirkan gitu. Kalau bisa salah berbahaya juga kan, tadi berdampak buruk pada si demonstrasi itu. Bisa saja demonstrasi pendemo itu diskriminasi oleh masyarakat juga, atau jadi takut juga kepada lembaga negara. Seperti itu menurut saya. Jadi lebih baik para pembuat undang-undang, perancang undang-undang, DPR itu lebih memperhatikan lagi kata-katanya agar masyarakat menengah maupun masyarakat atas menengah atau bawah itu mampu mengartikan isi dari pasal tersebut. Begitu rekan-rekan sekalian. Mungkin itu saja penjelasan mengenai penjelasan dari saya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.